Shalom semuanya, kita akan bersama-sama kembali untuk melanjutkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-48. Dipersilahkan. Kisah Para Rasul pasal 10. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Cornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Cornelius,
4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Cornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan pada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia, lalu Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Untuk memberitakan Injil, dan Petrus tinggal di Yope. Petrus tinggal di rumah seorang penyamak kulit namanya Simon. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal 10 ini dimulai dengan satu tokoh, satu profil seorang pribadi yang di sini dikenan Tuhan ya. Namanya adalah Cornelius. Dia tinggal di Kaisarea Filipi dan dia adalah seorang anggota pasukan yang disebut pasukan Italia. Ada yang menarik di sini yang bisa menjadi satu teladan juga, kita melihat di sini di ayat 2, siapa Cornelius. Selain dia seorang perwira, ia seorang yang saleh. Ia bukan hanya ia tetapi seisi rumahnya takut akan Allah, dan dia banyak memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi, dan juga dia senantiasa berdoa kepada Allah. Di dalam ayat yang ketiga, ketika Cornelius sedang berdoa, dia mendapat penglihatan. Di situ dikatakan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak keadaan seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?"
Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Nah, kita melihat di sini satu pernyataan dari Allah melalui malaikat Tuhan bahwa semua doa yang disampaikan oleh Kornelius, seorang yang takut akan Allah dan saleh, dikenan oleh Tuhan, ya. Kairos Tuhan, waktunya Tuhan untuk menjawab semua doa dari Kornelius, sekalipun Kornelius bukan bangsa pilihan, tetapi Kornelius juga dikasih oleh Tuhan. Dan dikatakan ayat 5, sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit. Nah, ini yang satu hal juga yang kita lihat setelah Kornelius melihat dan mendengar perintah malaikat itu. Di situ dikatakan setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dia. Jadi kita melihat orang yang saleh juga disertai oleh orang-orang saleh, ya. Di situ orang yang dipercaya adalah orang prajurit yang saleh. Dan dikatakan, dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu, ia menyuruh mereka pergi ke Yope untuk menjumpai Petrus. Nah, di dalam bagian yang kedua kita melihat dari ayat 9 sampai yang ayat yang ke-16 itu tentang penglihatan Petrus. Kalau tadi malaikat Tuhan memberikan penglihatan, menampakkan diri kepada Kornelius, maka di ayat 9 sampai 16 kita melihat Petrus juga, ya. Ini satu konfirmasi daripada Roh Kudus, konfirmasi dari Allah. Dia juga berbicara kepada Petrus sebagai saksi Kristus. Kita lihat di situ keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa waktu dia berdoa, dia merasakan lapar, dan pada waktu dia merasakan lapar, tiba-tiba rohnya dikuasai oleh Roh Allah, dan di situ dikatakan tampaklah olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Sampai 3 kali, ya. Di situ dikatakan malaikat Tuhan, dan Petrus menjawab, tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Kedengaran pula kedua kalinya, apa yang dinyatakan oleh Allah halal tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, kemudian kita lihat waktu itu Petrus ya bertanya, apa sih yang dimaksud dari penglihatan itu? Di ayat 17 kita melihat Petrus bertanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya. Nah, sementara itu suruhan dari Kornelius sudah sampai ke rumah Petrus, dan mereka memanggil seorang dan bertanya, Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah ini. Dan ketika itu Petrus yang sedang berpikir tentang penglihatan mendapat jawaban. Ini adalah satu konfirmasi ketika orang meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga bisa memberikan konfirmasi kepada orang hamba-hamba Tuhan, kepada orang-orang yang dipilihnya untuk menyatakan apa arti daripada penglihatan, apa maksud daripada Tuhan melalui doa yang disampaikan oleh Kornelius. Nah, di situ dikatakan ayat 19, ada 2 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah, berangkatlah bersama-sama dengan mereka, sebab aku menyuruh mereka kemari. Lalu Petrus turun, kemudian mengatakan, akulah yang kamu cari, apa maksud kedatangan kamu? Jadi Allah itu luar biasa, dia adalah komunikator yang agung, ya. Dia bisa berbicara kepada komunikator
kepada orang yang dipilihnya dan juga kepada orang-orang yang waktu itu termasuk Kornelius adalah orang-orang yang rindu dan haus akan Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Dan di situ dikatakan, jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah dan terkenal baik, ya reputasinya baik. Ini luar biasa saudara, di antara seluruh bangsa Yahudi. Jadi seluruh bangsa Yahudi mengenal reputasi Kornelius yang baik, ya. Dan di sini dikatakan telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus. Apa sih tugasnya? Malaikat itu menyampaikan kepada Petrus sebelum rombongan suruhan Kornelius datang. Ya, mempersiapkan. Di situ dikatakan supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang kau katakan. Kemudian singkatnya, keesokan harinya Petrus bangun dan berangkat bersama-sama dengan suruhan Kornelius, kan kemudian pergi ke Kaisarea. Dan ini luar biasa ya, Tuhan itu kalau mengatur punya rencana itu ya begitu detail, ya begitu terstruktur. Kita melihat di sini ternyata semuanya sudah siap gitu ya. Kita melihat di sini, dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Jadi ini waktunya Tuhan untuk menjangkau orang-orang di Kaisarea Filipi melalui Kornelius untuk menerima kebenaran Injil Yesus Kristus. Nah, waktu itu ayat 25 dikatakan ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambut dan tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Ini luar biasa ya, sekalipun dia seorang perwira, seorang yang punya jabatan tinggi, tetapi ketika dia menerima tamu seorang hamba Tuhan, utusan Allah, seorang Rasul Yesus Kristus, seorang yang perlu dihormati, dia menghormati kehadirannya. Petrus, walaupun Petrus mengatakan jangan menyembah saya gitu ya. Tapi di sini dikatakan, tapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Jadi Petrus ini juga seorang rasul yang dipakai Tuhan dengan kuasa mujizat untuk memberitakan Injil, tapi dia seorang yang rendah hati. Dia tidak menginginkan seorang pun memuji dia, tetapi dia menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan dia bercakap-cakap, mendapati banyak orang sedang berkumpul. Jadi mungkin ada puluhan orang yang ada di rumah Kornelius yang sudah siap, yang haus akan firman Tuhan. Lalu ayat 28 dikatakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau orang tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Allah mengasihi semua suku bangsa, termasuk juga orang-orang di luar bangsa pilihan. Dan kita melihat di sini bahwa Petrus menyatakan, saya tetap taat kepada Allah lebih daripada hukum manusia, hukum yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk tidak bergaul dengan orang di luar Yahudi. Nah, di sini kita melihat bagaimana Petrus menceritakan penglihatan itu. Jadi klop sekali ya, penglihatan malaikat Tuhan kepada Kornelius yang menyatakan kerinduannya, keinginannya untuk mengenal Allah, didengar Tuhan. Kemudian Tuhan juga mempersiapkan Petrus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita melihat ini ketaatan seorang hamba Tuhan. Dia tetap memprioritaskan hukum Tuhan, untuk taat kepada Tuhan lebih dari hukum manusia. Nah, kemudian di situ dia mulai berbicara tentang Allah, memperkenalkan siapa Allah. Di situ dikatakan bahwa ayat 36, itulah firman yang ia telah suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus. Ya, dan di situ dikatakan
Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia berjalan. Jadi Yesus di situ Petrus memberitakan tentang siapa Yesus kepada bangsa yang belum mengenal Tuhan, dan di situ dikatakan ya Yesus telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Lalu dia menyadari bahwa dia ditugaskan untuk memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Jadi bukan hanya Yesus sebagai penyelamat, tapi dia juga hakim atas seluruh bangsa, dan berita tentang pengampunan dosa dan setiap orang yang percaya memperoleh pengampunan dosa. Nah, waktu Petrus sedang menyampaikan Injil Yesus Kristus, turunlah Roh Kudus atas kesemuanya, dan karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi Roh Kudus bukan hanya untuk satu golongan saja, bukan hanya untuk satu bangsa saja, tetapi untuk seluruh bangsa. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus. Jadi ini satu pemberitaan Injil yang langsung diresponi, orang-orang percaya, bertobat, dibaptis di dalam nama Yesus, dan juga dibaptis di dalam Roh. Nah, saudara, kita melihat apa sih amanat teks? Kita melihat bahwa Allah itu mengasihi semua bangsa. Ya, mungkin saudara ingat lagu Yesus cinta segala bangsa di dunia, yaitu mengingatkan kita untuk kita tidak membeda-bedakan. Yang kedua, amanat teks yaitu Allah memberi penglihatan dan menyuruh untuk memberitakan Injil. Amanat teks yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan juga bagi bangsa-bangsa lain, termasuk kita. Kita mau percaya, kita mau mengimani bahwa Roh Kudus dicurahkan buat kita. Aplikasinya, apakah saya sudah memiliki visi Allah untuk bersaksi kepada bangsa lain, tidak membeda-bedakan? Apakah kasih Allah memenuhi kita sehingga kita melihat orang itu bukan dari sisi kesukuannya, tapi melihat dari kasih Yesus yang universal? Apakah kita juga siap memberitakan Yesus kemana Tuhan utus? Ya, kita selalu akan ingat lagu itu, kemana saja ku telah sedia. Ya, biarlah kita sedia untuk siap memberitakan Injil dan yakin tentang karunia Roh Kudus yang dicurahkan saat ini dan hari-hari ini di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Yes, halo, mari kita merespon firman Tuhan yang sudah kita terima pagi ini. Ini hatiku menyembahmu, ini hatiku menyembahmu, pustakanmu, ini hatiku sempurna, bercampur tangan, hatiku
kita bersyukur dan mohon Roh Kudus mengurapi kita semua, kasih Allah yang universal memenuhi kita untuk terus bersaksi tentang Yesus, dan berdoa agar kita dikuatkan Tuhan untuk berkomitmen membawa seluruh keluarga mengenal Yesus lebih dalam, setia berdoa dan beribadah, dan suka memberi, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa bersyukur bersama. Amin. Naikkan segala pujian, hormat dan syukur, dan terus memohon kemurahan-Mu. Engkau memenuhi kami dengan kasih yang ilahi, kasih untuk bersaksi. Oh Tuhan, tambah-tambahkan hidup dan diri kami. Kami berdoa, berkati semua anggota keluarga kami untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Kita jenis istri dan haleluya kami semuanya. Tuhan, tambah-tambah kasih. Taruh dalam hati kami komitmen, keteguhan hati untuk setia berdoa, terus-menerus berdoa, beribadah, dan suka memberi dari pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan yang mampu pasti permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya.